Stay at home. Nomor 7. Oke, di nomor 7 ini kita sudah mulai merambat ke spot selatan atau sektor selatan ya. Sektor selatan berarti spot-spot hunting kereta api terfavorit di sebelah selatan stasiun Purwokerto. Kita mulai di nomor 7 ini yaitu di selatan stasiun Purwokerto, tepatnya di sinyal masuk stasiun Purwokerto pihak Notok. Nah, di sebelah sinyal masuk ini ada lapangan kosong, lapangan agak luas, dan di situ teman-teman bisa hunting kereta api jika ada kereta api yang tertahan di sinyal masuk atau kereta api yang baru keluar dari stasiun Purwokerto. Nomor 8. Lanjut ke nomor 8 adalah spot Kediri. Loh, Kediri kan di Jawa Timur, Mas. Enggak, di Daop 5 juga ada namanya spot Kediri karena spot ini terletak di desa Kediri. Jadi di Purwokerto juga ada desa yang namanya desa Kediri. Jadi nggak cuma kota Kediri Jawa Timur doang, tapi di Purwokerto juga ada namanya desa Kediri. Nah, di desa Kediri ini kalian bisa mengambil foto kereta api yang sedang menikung besar karena di sini spotnya adalah tikungan besar. Dan kalau kalian beruntung dan cuacanya cerah, kalian bisa mendapatkan foto kereta api dan juga dengan latar belakang Gunung Slamet. Jadi Gunung Slamet di sini itu bakalan kelihatan full, kelihatan tanpa penghalang awan sekalipun kalau misalnya cuacanya cerah. Tapi kalau mendung ya Gunung Slametnya nggak kelihatan. Nah, di sini spot favorit juga buat para pecinta kereta api. Cuma banyak tiang listriknya atau tiang teleponnya, jadi agak mengganggu sedikit sih. Tapi kalau misalnya bisa mengambil angle yang bagus, tiang listriknya juga nggak kelihatan kok. Jadi di sini spot Kediri ini juga destinasi favorit pecinta kereta api untuk mengambil foto kereta api.
Nomor 9. Nomor 9 adalah spot jembatan Logawa. Nah, di spot jembatan Logawa ini bisa diambil dari beberapa angle foto ya. Jadi bisa diambil dari sebelah timur, bisa diambil dari sebelah barat. Nah, dahulu sebelum pembangunan double track Purwokerto-Kroya, jembatan ini sangat eksotis karena jembatannya itu cuma satu, pakai rangka baja besar, panjang, dan tanpa pengaman di sebelahnya. Dan itu tiangnya ada 13, jadi kadang-kadang pecinta kereta api memanggilnya Saka Tilas ya. Saka itu tiang, Tilas itu 13. Nah, tapi semenjak pembangunan double track Purwokerto-Kroya, jembatan ini diganti yang baru, jadi jembatannya jadi tipe beton dan juga ada rangka baja yang melintang di atas Sungai Logawa. Nah, karena spot Logawa ini membentang di atas Sungai Logawa, maka disebutnya spot jembatan Logawa. Ini adalah foto jembatan Logawa lama yang saat ini sudah dibongkar. Bisa dilihat sendiri kan, benar-benar eksotis. Tidak ada penghalangnya sama sekali, rangka bajanya terlihat sangat gagah dan megah. Dan ini adalah rupa jembatan Logawa baru yang dibangun saat pembangunan double track antara Purwokerto sampai Kroya. Ada sih rangka bajanya, cuma rata-rata sudah beton. Nomor 10 dan 11. Nomor 10, nah ini adalah spot paling syahdu Sedaw 5 Purwokerto menurut aku ya, yaitu di Notok. Nah, di Notok ini bisa milih, bisa hunting di sawah sekitar stasiun Notok atau di terowongan Notok yang baru. Sangat disayangkan terowongan Notok yang lama sudah tidak beroperasi, padahal disitu juga sebagai spot bagus untuk mengambil foto kereta api keluar dari terowongan yang lama. Tetapi terowongan yang baru juga tidak kalah eksotis karena di depan terowongan ini ada jembatan juga, ada sungai kecil dan bisa diambil satu angle foto. Jadi foto jembatan sama foto terowongannya sekaligus. Nah, di sawah Notok ini juga nggak kalah keren. Jadi kalau sore hari itu bisa goldi teman-teman. Jadi cahayanya itu bagus sekali kalau mau memotret kereta api sore hari di daerah Notok ini.
Nomor 12. Kita lanjut ke spot nomor 12. Nah, di spot nomor 12 ini spot yang paling fenomenal sedaop 5. Bahkan di Indonesia udah terkenal banget, sudah mainstream banget, tapi pesonanya nggak pernah akan padam. Spot apa itu? Jelas, spot Kebasen. Nah, di sini spot Kebasen ini spot paling komplit sedaop 5 karena selain bisa memotret stasiun Kebasen, kalian bisa memotret juga jembatan kereta api Serayu dan juga terowongan Kebasen. Dan memotretnya itu nggak cuma dari bawah aja, kalian bisa naik ke bukit karena di sini banyak banget bukit yang bisa dieksplor. Saya pun belum mengeksplor semua bukitnya karena saking banyaknya bukit di sini yang bisa dinaikin. Jadi sangat fenomenal sekali lah pokoknya. Mau dari angle manapun itu bisa. Nah, saking fenomenal spot jembatan Serayu Kebasen ini, banyak dari teman-teman pecinta kereta api yang sudah senior atau yang kita sebut biasanya rail fan senior itu sering banget kalau ke Daop 5 Purwokerto ngontek aku minta dianterin hunting di spot ini. Nah, mereka-mereka ini yang tergabung dalam wadah namanya para pencari sinyal hijau atau rail fans Mindik. Nah, anggotanya itu ada banyak, nanti aku sebutin satu-satu di sini. Pada intinya mereka itu sangat memfavoritkan spot jembatan Serayu. Kalau ke Daop 5 pasti minta dianterin ke sini. Nah, sekarang aku bakal sebutin siapa aja sih rail fans yang tergabung dalam grup rail fans Mindik. Rail fans Mindik ke Serayu. Jadi aku sebutin satu-satu ya. Nanti juga aku tulis nama Facebooknya sama Instagramnya, barangkali kalian juga pingin memfollow mereka. Yang pertama adalah Om Boy Daniel. Nah, Om Boy Daniel ini merupakan temanku rail fans senior dari Jakarta juga. Dan ini yang mempelopori nih pembuatan grup rail fans Mindik ini. Beliau juga aktif di YouTube dan sempat belum lama ini membuat tips untuk hunting di jembatan Serayu. Nanti linknya aku sertakan di deskripsi di bawah atau di sini. Nah, Om Boy Daniel ini adalah penggeraknya grup rail fans Mindik ini. Suka ngompor-ngomporin. Kalau misalnya mau ke Serayu pasti ngompor-ngomporin teman-teman yang lain. Dan beliau ini sangat memfavoritkan spot jembatan Serayu. Pokoknya di sekitar Kebasen ini, dan kalau ke Purwokerto pasti ngontek saya untuk nemenin beliau. Yang kedua adalah Mas Markus atau sebutannya biasanya dipanggil Mas Macus ya. Nah, beliau ini rumahnya di Wangon deket sama kota Purwokerto. Nah, beliau ini Mas Macus ini kadang sering nemenin aku kalau misalnya ada tamu dari luar kota. Rail fan Mindik ini lah, anggota rail fan Mindik ini untuk hunting di Serayu atau di Daop 5 pasti Mas Macus biasanya nemenin tamunya sama saya keliling-keliling Daop 5 Purwokerto, Mas Macus. Lalu yang ketiga adalah Om Rendra. Nah, Om Rendra ini temanku juga dari Jakarta dan beliau ini merupakan rail fan senior ya. Foto-fotonya banyak banget dan bagus-bagus banget di Facebook sama di Flickr. Bahkan beliau juga menyumbang foto untuk railpictures.net. Jadi foto kereta api sedunia itu ada di website Rail Pictures. Nah, beliau ini sangat master sekali dan suka juga dengan Serayu. Jadi kalau misalnya ke Purwokerto itu pasti ngabarin aku loh, minta dianterin hunting ke Serayu, Om Rendra. Lalu yang berikutnya adalah Om Rifai. Nah, Om Rifai ini beliau rumah aslinya di Solo, cuma bekerja di Jakarta juga. Jadi kalau pulang ke Solo, biasanya ya ngabarin saya kalau lewat Purwokerto, terus kapan-kapan minta dianterin ke jembatan Serayu untuk hunting di sini. Nah, Om Rifai. Lalu yang berikutnya adalah Om Dani Setiawan. Nah, siapa sih yang nggak kenal Om Dani Setiawan? Nah, Om Dani Setiawan ini juga YouTuber juga seneng banget merekam kereta api. Dan kalau ke Daop 5 Purwokerto pasti ya minta dianterin lah untuk hunting keliling Daop 5 Purwokerto. Terakhir beliau itu belum lama ini juga ngabarin, katanya belum pernah ke jembatan Serayu baru sama terowongan Kebasen baru. Jadi nanti kalau ada waktu dan setelah masa karantina atau masa pandemi ini berakhir, Om Dani Setiawan monggo bisa ke Daop 5 Purwokerto, nanti aku temenin seperti biasa. Lalu yang berikutnya adalah Mas Riki, tapi di Facebook beliau terkenalnya namanya Mas Dirjo. Nah, Mas Dirjo ini juga rail fan senior dari Jakarta dan foto-fotonya juga bagus, keren-keren banget. Dan beliau ini
kalau kalian membuka Facebook atau seneng browsing di Facebook, beliau ini yang mempelopori tema foto kereta api setiap minggunya. Jadi setiap minggunya ini banyak tema yang dikeluarkan oleh beliau. Jadi biar timeline Facebooknya itu enggak virus terus, berita-berita yang mainstream terus, setiap minggunya beliau membuatkan tema foto untuk diposting di Facebook. Nah, beliau ini juga kalau ke Purwokerto sering dikompor-komporin di foto-foto di Facebook, foto-foto di Serayu, dan kalau ke Purwokerto pasti minta dianterin ke Jembatan Serayu. Lalu yang berikutnya setelah Om Dirjo, aku sebut manggilnya Om Dirjo ya. Lalu yang berikutnya adalah Hendra. Hendra ini temanku dari Bandung, Real Fans Bandung. Facebooknya ada nanti di sini ya. Nah, Hendra ini juga sering nih ngabarin kalau misalnya ada waktu luang dan minta hunting di Purwokerto, pasti ngontek aku, minta dianterin ke Jembatan Serayu untuk hunting di sini. Lalu yang terakhir, anggota terakhir dari grup Real Fans Midik ini adalah Om Ian Antono. Nah, Real Fan senior, Real Fan sepuh pasti mengerti beliau, Om Ian Antono. Om Ian Antono ini aslinya juga di 25 di Cilacap, tapi sekarang bekerja di Jakarta. Nah, Om Ian ini kalau misalnya lagi mudik ke Cilacap, itu pasti ya ngabarin lah kalau misalnya ada waktu luang untuk hunting, nanti minta hunting di Jembatan Serayu biasanya. Nah, beliau-beliau ini adalah Real Fan yang tergabung yang sangat menyukai Jembatan Serayu, makanya disebut Real Fans Mindik. Nanti di foto profil video ini juga aku sertain fotonya, dan di situ aku jelasin sedikit ya, ada gambar sinyal hijau dan ada gambar rumah gitu, rumah animasi gitu. Artinya apa? Nah, sinyal hijau itu artinya ya karena mindik itu apa ya, kayak jalan umpet-umpetan gitu. Jadi karena beliau-beliau ini rata-rata sudah memiliki keluarga dan ada juga yang sudah memiliki putra atau putri, jadinya sinyal hijau ini melambangkan bahwa mendapat izin dari ibu negara. Izin dari istri-istri dari beliau kadang untuk hunting di sini. Lalu ada gambar rumah. Nah, gambar rumah ini melambangkan villa. Nah, karena saking favoritnya sama Jembatan Serayu dan daerah Kebasen ini, mereka, teman-temanku semua, Real Fan sepuh ini kadang suka berceloteh dengan kata-kata, wah motret dari Villa Serayu nih, wah motretnya dari teras villa nih di Serayu. Nah, jadinya aku kasihin gambar rumah itu melambangkan Villa Serayu yang memang tiada duanya. Jadi saking fenomenalnya spot ini, banyak yang menyukai, banyak yang memfavoritkan. Kita saksikan aja langsung spot Jembatan Serayu, Terowongan Kebasen, dan Stasiun Kebasen berikut ini. Nomor 13. Oke, setelah spot Kebasen di nomor 12, aku lanjut ke nomor 13 ya, yaitu spot Pulau Kelapa. Nah, aku sebutnya spot Pulau Kelapa.
Masih di sekitar Kebasan tempatnya, di antara peta Kebasan dan Randegan. Spot Kelapa ini aku sebut spot kelapa karena spotnya ini terletak di daerah yang banyak pohon kelapanya. Jadi nggak di pinggir laut, di tengah sawah gitu, tapi banyak pohon kelapanya. Nah, makanya aku panggilnya spot Pulau Kelapa. Nah, di spot Pulau Kelapa ini backgroundnya kereta yang treknya lurus, ada sawah yang hijau, dan latar belakangnya perbukitan. Kalau sore hari di sini itu sangat syahdu, anginnya sepoi-sepoi, angin sawah itu paling enak hunting di sini itu sore-sore, dan pemandangannya juga bagus. Nomor 14. Kita lanjut ke spot nomor 14, yaitu spot Randegan. Nah, spot Randegan ini terletak tidak jauh dari stasiun Randegan, tepatnya di jalan raya provinsi yang menghubungkan Jogja sampai Bandung. Nah, spotnya tepatnya di pinggir jalan raya ini. Nah, di sini spesialnya adalah sambil motret kereta api atau sambil nunggu kereta api, kalian bisa minum dawet. Nah, di sini tuh banyak sekali penjual dawet. Tahu dawet ya, minuman cendol itu. Nah, jadi kalau misalnya menunggu kereta api yang lewat, nggak lewat-lewat keretanya, capek kan, daripada gabut, daripada ngantuk. Nah, di sini bisa sambil nyegerin diri minum dawet Randegan. Nomor 15. Oke, spot yang terakhir versiku di 25 Purwokerto, spot yang paling terfavorit adalah Percabangan Kroya. Nah, di sini spot Percabangan Kroya juga merupakan destinasi favorit pecinta kereta api untuk hunting kereta api di sini. Karena di sini itu kadang ada momen kereta api balapan. Nah, balapan masuk stasiun Kroya. Karena di sini pertemuan antara jalur kereta api dari arah Purwokerto dan dari arah Bandung. Bertemunya di Percabangan Kroya ini dan masuk di stasiun Kroya. Nah, di sini kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan kereta yang balapan masuk stasiun Kroya ya. Walaupun itu momennya sangat jarang-jarang banget, cuma kalau dapat momen seperti itu, wah mantep, keretanya bisa balapan. Tapi di sini panas banget karena nggak ada tempat berteduhnya. Dan juga kalau hujan ya bakal kehujanan di sini. Jadi kalau misalnya siang-siang hunting di sini itu bisa diakalin memakai topi atau memakai jaket yang ada hoodie-nya. Jadi biar nggak kepanasan, atau bisa juga pakai payung untuk menghindari panas dan menghindari hujan. Spot Percabangan Kroya.
Ya, itu tadi adalah 15 spot terfavorit yang aku rekomendasiin di Daop 5 Purwokerto. Sebetulnya Mas banyak spot lain ya, dari Kroya sampai Kutoarjo, Kroya sampai Langgen, dari Krupuk sampai Tegal, yang mungkin menjadi favorit kalian. Bisa kalian tulis di bawah. Yang belum aku sebutin bisa kalian tulis di bawah. Kalau waktunya pas, nanti aku coba explore ke sana dan bisa nemenin kalian juga, teman-teman pecinta kereta api yang mau hunting di Daop 5. Kalau waktunya pas, bisa kontak-kontak aku lewat DM di Instagram ya. Jadi itu aja pembahasanku kali ini dari video sah 14 dan sah 15. Terima kasih yang telah menyaksikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan masih dalam rangka Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua yang merayakannya. Terima kasih dan sampai jumpa di sah edisi yang berikutnya. Bye bye.